Tes tes satu dua tiga tes tes tes. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalendra Putra Wicaksana dengan NBI 14623034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan yaitu suatu tugas UTS yang ini. Nah, tugas UTS-nya itu eh, oh ya untuk matkulnya itu PAW itu pengembangan aplikasi web. Nah, untuk dosennya dari Bapak M. Firdaus. Lalu untuk petunjuknya itu kan disuruh eh, membuat video dan ini saya membuat video. Nah, eh, jadi yang harus dilakukan itu membuat website CRUD. Jadi CRUD itu adalah create, create, update, dan delete. Nah, itu secara sederhana untuk pengelolaan data. Jadi itu kayak pembuatan pendaftaran, pendaftaran mahasiswa baru. Nah itu nanti bisa dilihat juga untuk siapa pendaftarnya, lalu bisa diedit, terus bisa di-delete, dan juga bisa dilihat detailnya. Lalu ada juga untuk eh, membuat untuk bisa melihat kayak folder apa ya folder uploadan gitu. Nah itu kayak PDF itu nanti bisa dilihat gitu. Nah di sini tuh masih menggunakan eh, localhost ya. Jadi masih localhost, menggunakan localhost yaitu istilahnya kalau dibilang kayak web native lah ya, PHP natif gitu lah istilahnya. Nah itu kan tentang kayak pendaftaran mahasiswa baru. Lalu untuk jumlah kolom pada database itu harus 15 kolom. Nah, di CRUD-nya itu yang saya bilang tadi, uh, oh ya untuk kolomnya itu ada mungkin kayak nama pendaftar, terus NISN, nomor telepon, lalu kayak mungkin seperti nama orang tua, terus nanti ada uploadan kayak kapok apa kakaknya, terus ada uploadan untuk ijazah, terus nama sekolah, lalu tahun berapa dia lulus sekolah, kayak misalkan tahun 2020 gitu. Terus, hmm, oh ya ini untuk pada CRUD tersebut kan harus ada kayak tampil data, terus tambah data. Nah, tampil data ini kayak istilahnya untuk digunakan untuk admin, terus tambah data juga untuk admin, edit data juga, lalu hapus data juga. Nah, terus setiap tambah, ubah, hapus data harus ada message box dan status berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Nah, saya mau menjelaskan tentang ini. Jadi di apa ya istilahnya kayak validasi. Nah, validasinya tuh kayak misalkan nih kamu menekan eh apa namanya itu kayak apa menekan ready atau login lah istilahnya misalkan login. Nah, itu nanti mungkin ada validasi kayak apakah Anda ingin
melakukan login gitu. Terus jika iya itu iya dan jika tidak itu batal. Biasanya kayak gitu. Itu validasinya seperti itu. Terus kalau misalkan berhasil, dia ada validasi lagi kayak pop-upan mungkin, terus kayak ada tulisan di localhost-nya biasanya kan ditaruh di atas gitu ada localhost-nya, localhost say lah istilahnya. Kalau di native itu gitu. Terus eh message box ini saya menggunakan Sweet Alert. Jadi Sweet Alert itu kayak templatean gitu. Saya coba search. Eh, nah, ini Sweet Alert. Nah, jadi Sweet Alert itu kayak templatean gitu. Templateannya itu kayak ya itu tadi berupa uh, chat pop-up validasi kayak misalkan nah ini Sweet Alert is working terus ada kayak nah kayak gini itu muncul kayak gitu tadi Sweet Alertnya nah kayak gini juga terus ini ada banyak nanti itu menggunakannya itu tinggal copy paste aja ini terus biasanya itu kayak ada downloadannya gitu. Mana download nah ini nah ini bukan downloadan sih kayak JS-nya nah ini JS-nya gitu nah ini nanti dimasukkan di HP-HP maupun di HTML-nya. Lalu ini juga ada tuh kayak gini juga. Ya banyak sih sebenarnya. Tuh banyak. Jadi tinggal eh, mengisi-ngisi aja kayak mau pilih yang mana. Contohnya kayak gini. Terus contohnya kayak gini juga. Seperti itu. Nah ini cancel. Terus yes delete. Nah delete. Seperti ini. Terus karena di message board-nya ini kan nggak ada apa ya localhost gitu jadi saya makainya itu ya itu tadi pakai Switzerland itu maaf juga batuk hmm, mungkin selanjutnya eh, saya mau oh ya mau tata caranya untuk masuk ke exam dulu gitu. Nah, jadi yang pertama kalau mau masuk ke apa namanya itu membuat di examnya atau membuat ke localhost-nya itu kita pergi ke uh, exam dulu. Nah ini exam ini termasuk terus kita nanti ke HTDocs. Nah di HTDocs ini kalian bisa masukkan codingannya tadi kayak gitu. Kita masukkan codingannya kayak misalkan PRAUTS, TSPAW dan ini untuk Dinkes. Nah ini saya akan magang jadi saya membuat Dinkes APP ini ke Laravel ini. Nah, ini kita belajar nanti dulu. Jadi kita buatnya tuh yang ini dulu, natif dulu.
Nah, ini yang saya buat itu ada update mahasiswa, terus tampil, simpan, terus hapus mahasiswa, from tampil mahasiswa, from mahasiswa, terus juga ada edit mahasiswa. Seperti itu. Lalu, sebentar saya mau ke kamar mandi dulu. Sebentar. Sebelumnya mohon maaf kalau penjelasan saya sedikit kayak pelan-pelan terpatah-patah itu karena saya agak sedang kurang enak badan, jadi agak kurang batuk terus flu karena lagi musimnya flu. Jadi flu. Oke, lanjut. Dari mana tadi? Oh ya, ini. Itu kan ada edit mahasiswa, terus ada update, tampil, simpan, hapus, from tampil, terus from mahasiswa. Nah, saya jelaskan pertama satu-satu dulu. Jadi edit mahasiswa ini untuk mengedit nantinya. Nah, edit mahasiswa ini saya buat untuk apa ya? Dipisah. Nanti pas masuk ke misalkan nih ya, ke menu tampil gitu. Nah, nanti pas kita pencet edit itu dia bakal masuk ke web selanjutnya kayak gitu. Kenapa nggak saya buat eh, langsung aja dari satu dengan tampil mahasiswanya itu? Karena menurut saya nanti terlalu banyak. Terus saya maunya bervariasi sih gitu. Lalu saya pisah-pisah juga untuk kayak PHP-nya untuk backend-nya. Nah, backend-nya itu ada apa aja? Jadi backend-nya itu ada tampil mahasiswa ini, maaf, ada update mahasiswa ini, terus ada simpan, lalu ada hapus, terus edit-edit ini untuk tadi yang saya jelaskan, terus ada tampil. Tahu saya tampil. Ya, tampil. Lalu, nah, kita eksekusi dulu untuk ininya pendaftaran mahasiswa baru ini. Jadi kita karena saya sudah membuat, terus saya mau menjelaskan juga. Jadi yang pertama-tama tadi kan buat codingannya itu udah sorry. Untuk yang pertama-tama itu kita buka exam control panel. Ini penting ya guys. Kita nyalain Apache-nya terus sama MySQL-nya. Ini untuk eh, database-nya. Begitu. Kita buka admin. Lalu
ke DP. Nah, ini untuk membuatnya itu, untuk membuat database-nya itu, yang pertama, itu kayak gini. Nah, itu ke new dulu, lalu nama database name-nya. Misalkan DB daftar satu. Nah, nanti bakal muncul kalau udah create, terus nanti kalau mau ngedrop itu juga bisa. Ngedrop itu kayak eh, menghapus, menghapus database-nya. Nah, untuk menambahkannya nanti itu yang ini. Nah, ini nama tabelnya apa, itu isiannya, nama tabelnya apa. Misalkan DP, misalkan TB, TB mahasiswa 2 atau 1 atau 3 mungkin. Terus number of column, ini bisa kolom-kolomnya itu bisa 5, 3, 4, 2, 1 begitu. Nah, kalau mau menghapusnya juga bisa. Oke. Nah, biasanya saya menghapusnya itu lewat sini karena udah terbiasa lewat sini. Jadi untuk menghapusnya itu drop database. Nah, itu mau yang mana yang dihapus? DB underscore daftar satu titik koma. Lalu kita go. Nah, otomatis kehapus. Ya, karena itu untuk menghapus. Nah, mau database select gitu. Sebentar. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, untuk, nah ini kan saya udah masuk nih ke DP pendaftaran mahasiswa. Nah, untuk DP pendaftaran mahasiswa ini, itu kan nanti buatnya lewat yang tadi. Nah, untuk buat tabelnya tuh, nah ini isiannya tabel. Ini isian tabelnya. Jadi kalau membuat tabel lewat kode, itu saya pakai kode ini. Nah, nah ini. Nanti kan create database. Jadi create database itu yang tadi. Kalau mau manual, menggunakan yang tadi. Kalau mau yang uh, coding atau pakai kodenya itu pakai create database DP pendaftaran mahasiswa ini. Lalu untuk membuat create table-nya, nah create table-nya itu ini. Nah itu namanya kan pendaftaran mahasiswa itu kan sesuai. Nah itu pendaftaran underscore mahasiswa. Nah ini pertama itu kan kita masukkan ID. Oh, kita coba lihat dulu query-nya. Bukan query, maaf. Struktur. Masuk struktur.
Nah, nah yang kita buat itu kan untuk ID INT auto increment. Nah, ID-nya ini di primary key. Jadi ini kayak kalau misalkan nggak ada primary key-nya tuh bakal kesusahan gitu dan harus pakai primary key. Nah, untuk no pendaftaran, nah ini untuk no pendaftaran itu yang ini. Nah, ini unik karena eh, saya coba buat unik yang lebih menarik. Lalu untuk yang kedua, oh ya ini untuk kayak batasannya gitu, batasan nama kayak tulisan gitu loh. Itu 50 kayak gitu batasannya. Terus untuk nama lengkap saya buat varchar karena kan tulisan tempat tanggal lahir ini sebenarnya date. Eh, iya harusnya date sebenarnya. Tanggal tempat ini nih sorry. Tanggal lahir ini date. Nah, tempat lahir ini saya buat varchar karena kan biasanya kayak tempat lahirnya di mana di Surabaya. Surabaya kan pakai tulisan teks gitu. Nah, terus jenis kelamin ini ada laki-laki sama perempuan. Nah, itu pakai enum. Jadi ini enum ini digunakan untuk kayak ini kayak gini. Kayak misalkan kalau user juga bisa pakai enum tapi nanti jadinya kayak user sama admin. Jadi kita bisa ubah-ubah gitu. Lalu yang kedua agama. Nah, sorry kok dulu. Terus selanjutnya itu ada agama, itu varchar, pakai varchar 20. Terus ini kewarganegaraan itu apa? Indonesia ya pastinya. Terus saya pakai varchar juga, no HP. No HP ini sebenarnya harusnya pakai INT harusnya. Cuma saya pakai varchar karena saya coba pakai INT itu agak sedikit error ya. Jadi pakai varchar aja, main aman. Mungkin saya kurang eh, pengalaman juga, saya kurang eh, agak kurang paham juga. Lalu ada email juga menggunakan varchar, terus alamat lengkap, nah ini pakai teks, alamat lengkap pakai teks. Lalu asal sekolah pakai varchar, jurusan sekolah juga pakai varchar, tahun lulus year, ya ini tahun pakai year. Nah, terus program studi pilihan varchar juga, cara pendaftaran varchar juga, nama orang tua juga varchar, pekerjaan orang tua juga varchar, tanggal daftar itu date, karena tanggal, ijazah juga pakai varchar. Nah, ijazah ini itu kan uploadan sebenarnya, cuma saya gunakan varchar aja. Eh, Nah, create add. Nah, ini create add ini digunakan untuk tanggal pemuatan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Baik.
Selanjutnya, nah ini isi-isiannya bisa kalian lihat, atau bisa kalian contek juga bisa. Nanti bakal saya kasih. Nah, ini untuk isi-isiannya, kayak misalkan, nah ini untuk ID, untuk pendaftaran, nama lengkap, tempat lahir, terus jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, nama HP, email, alamat lengkap, asal sekolah, jurusan sekolah, tahun lulus, program studi. Nah, seperti itu. Oke, oh ya, kita coba aja langsung di lokal hostnya. Oh ya, untuk jika lokal host ini, kalau kalian mau lihat eh, versi lokal host, itu bisa gini. Eh, versi exam, nah, versi exam itu bisa pakai ini. Nah, ini lokal host gitu aja. Nanti masuknya di sini. Nah, ini untuk versinya. Eh, kenapa kebuka? Jangan kebuka. Oh ya, nah untuk mau lihat itu di mana, itu kita tulis localhost, host, slash gini, host, ini, nah, ini tuh ada di mana? Kalau dia di localhost ini berarti langsung ke UTS PAW, karena UTS ini kan ada di exam ini, maksud saya kodenya ada di UTS PAW ini, jadi masuknya itu UTS PAW. Nah ini, nah ini masuknya kemana dulu? Kalau bisa ini juga bisa seperti ini. Nah jadinya kayak gini. Nah itu muncul kan ini untuk HTML-nya. Nah untuk halaman utama itu yang ini. Nah ini halaman utama. Nah itu kan di dalam sini tuh ada pendaftaran, terus ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, terus jenis kelamin, agama, warganegaraan, HP, terus ada email, alamat lengkap, asal sekolah, jurusan sekolah. Nah, asal sekolah ini kayak ya ini, asal sekolahnya dari mana, jurusan sekolah, jurusan misalkan IPA atau IPS atau di media, atau ya kalau SMK, SIN gitu. Nah, terus tahun lulus ini ya tahun kelulusan kamu apa kalian untuk dibuat tahun lulusnya itu kapan? 2020 kayak 2024 gitu. Nah, ini program studi pilihan. Nah, ini kayak ini kan biasanya kayak gitu. Jadi isiannya tuh kayak ada info, terus ada sistem informasi, terus ada robotika, terus ada elektro, terus ada apa namanya itu eh psikolog, terus ada yang lain-lain juga. Nah, terus jalur pendaftaran. Nah, ini biasanya juga ada kayak misalkan dia jalurnya apa SNBP, terus ada SNPT, sudah mandiri gitu. Nah ini juga sama orang tua, pekerjaan orang tua, terus tanggal daftar. Oh iya, jadi tanggal daftar ini saya buat eh, tidak tidak bisa diubah. Nah tidak bisa diubah. Ini sudah saya delete, tidak bisa diubah karena ini akan mengikuti kita untuk misalkan tanggal sekarang. Nah itu nanti dia otomatis ke tanggal sekarang seperti itu. Dia ngikuti jam atau tanggal sekarang.
Ini juga nanti kita coba juga untuk kayak ukuran maksimal. Nah, ini ada ukuran maksimalnya. Nah, ini ada ukuran maksimal 2 MB. Ini saya kasih ini juga 2 MB. Seperti itu. Nah, kita coba. Oh ya, sebelumnya untuk mencoba, kita coba validasinya karena kan disuruh menggunakan validasi dulu ya. Jadi kita menggunakan validasi. Nah, nanti validasinya itu kayak gini. Nah, ini kan ada yang kosong ya. Nah, ini yang pertama itu yang kosong apa dulu? Jadi yang pertama yang kosong itu nama pendaftaran harus diisi. Gitu. Oh, kita coba. Kita coba juga nanti ini ya. Kalau misalkan dia udah daftar, nah itu bagaimana? Apakah dia pakai error atau gimana? Apakah ada tulisannya? Itu lewat no pendaftaran. Seperti itu. Ini nama lengkap. Ya, ini coba dulu ya. Nah, nama lengkap harus diisi. Seperti itu. Itu nama lengkapnya Nalendra, terus Nalendra Putra B gitu. Tempat tanggal lahir Surabaya, terus tanggal lahir ini juga. Oh iya, nanti ini kan 2025 kan, kan nggak mungkin juga kalau pendaftaran itu orangnya tahunnya sekarang gitu, tahun 2025 kan nggak logis ya. Jadi saya itu menggunakan ini untuk apa ya? Kalau di atasnya 2020 dia bakal ada validasinya gitu. Terus kalau misalkan di atasnya ah iya di atasnya di bawahnya 1000 lah 1900 itu dia bakal ada kayak ketuaan gitu. Terus kalau yang ke 2025 itu dia ke terlalu bayi gitu. Nah seperti itu. Nah kita coba dulu. Nah ini kan untuk ini kan udah diisi tanggal lahir. Nah kita coba kalau apa ini jenis kelamin. Nah jenis kelaminnya harus diisi dulu seperti itu. Laki-laki terus agama juga dan harus diisi Islam. Ya, keluarga negara juga, keluarga negara harus diisi. Dan contohnya ini ada contoh kayak Indonesia gitu. Terus nomor HP, nomor HP harus diisi. Terus email, email ini juga, email harus diisi. Mungkin selama lengkap ini juga, lama lengkap harus diisi. Nah, kira-kira kita nah, hasil sekolah juga, hasil sekolah harus diisi. Nah, hasil sekolah juga harus diisi. Eh, lanjut. Terus tahun lulus juga harus diisi. Nah, tahun lulus harus diisi. Nah, kita 2020 aja. Eh, udah lah. Program studi juga harus diisi. Ya, pendaftaran juga harus diisi. Nah, selanjutnya terus nama orang tua harus diisi. Kasih Sumarni. Nah, ini juga. Nah, pekerjaan orang tua harus diisi. Perawat. Nah, ini kan nggak bisa diubah. Terus ini, nah tanggal lahir tidak valid. Ini tanggal lahir tidak valid. Tidak mungkin masih balita. Itu. Nah, itu kayak gitu. Nanti munculnya kayak gitu. Nah ini, tanggal lahir tidak valid, tidak mungkin. Itu masih balita. Jadi itu karena itu 2025. Jadi saya buatnya itu kalau di atas 2020, dia bakal ada tulisan kayak gitu. Sebaliknya, kalau dia di bawah 1999 itu atau 1995, dia bakal ketuaan. Ini coba kita ini ya. Eh, kosong. Nah, kita nanti dia bakal ada tulisan ketuaan.
Nah, terlalu tua untuk jadi mahasiswa S1. Seperti itu. Nanti ada validasinya seperti itu. Jadi kita buat 2004 aja. Nah, seperti itu. Nah, bagi jasa harus wajib diisi karena ini belum diisi. Oke, kita ambil dari sini mungkin. Nah, ini terlalu jauh. Eh, ini bisa juga foto. Coba pakai foto juga. Nah, ini udah logot. Nah, ini juga ada validasinya juga kan. Nah, apakah Anda yakin ingin menyimpan daftar ini? Ini kok saya ngambilnya dari sini. Dari Switzerland ini. Yang bagian mana ya? Eh, bukan. 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 Nah, ini. Ini. Ini sepertinya saya ambil. Nah, itu. Nah, ini ya simpan. Nah, ini nanti bakal karena kan tadi nomor pendaftarannya kan sama ya kayak sebelumnya. Jadi dia otomatis ada tulisannya nanti. Nah, tulisannya seperti apa? Jadi tulisannya seperti ini. Nah, nomor pendaftaran sudah tersedia. Nah, pendaftaran 08077899 sudah terdaftar. Jadi silakan gunakan nomor pendaftaran yang berbeda. Nah, ini. Jadi saya menggunakan validasi ini juga. Nah, kita ganti aja. Pokoknya nomornya, kalau misalkan kalian sudah mendaftar, ya udah, nggak usah mendaftar lagi. Nah, ini yang simpan. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini maksudnya nanti ke form tampil mahasiswa PHP. Gitu. Nah, ini untuk isiannya. Jadi saya menampilkan itu cuma pendaftaran, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, no HP, email, asal sekolah, program studi, jasa, kartu keluarga. Jadi kayak yang penting-penting aja. Lalu kalau mau menambahkan ini juga bisa di sini nanti kita coba ya. Nanti. Oh ya sebelumnya saya coba edit ya. Saya coba edit. Dan di situ ada edit, terus ada hapus juga. Nah untuk editnya ini saya coba ganti nama menjadi ini. Nah kita coba simpan bukan. Bukan nama. Tapi saya mulai. Maaf, wifi saya agak mulai. Saya coba ganti wifi. Oh, bentar.
Nggak bisa, Kak Mame. Lanjut. Baik, tadi mohon maaf karena apa exam saya lagi error, jadi saya nggak merubah apa-apa di sini. Karena exam saya tadi error, jadi saya coba jelaskan saja ya. Untuk untuk ininya, sampai mana? Oh iya untuk ininya. Jadi tadi kan sebelumnya ini untuk nama Hendy ini kan pertama kan nama Nalendra ya. Nah ini tuh coba saya edit, lalu saya ganti namanya menjadi Syahrul. Nah, itu apa? Nah, itu berhasil. Coba lagi untuk kelas 9. Kita coba menjadi kelas 7. Terus ini nanti juga ada validasi, konfirmasi edit. Ya, simpan. Nah, karena tadi exam saya error, dan saya kira itu eh, dari codingan saya, karena sebelumnya codingan saya sudah benar, tapi ternyata tulisannya itu kayak update gitu. Dan itu ternyata di examnya. Saya lupa untuk anu examnya. Jadi kita coba edit lagi. Oh ya, untuk kita namanya kan jadi Sairul ya. Coba kita ganti Marina. Sebenarnya kita akan coba lihat di start. Nah, ini Syarul. Kita coba ganti namanya jadi Marina atau Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, ganti namanya Sidoarjo. Kita coba. Nah, bakal ganti Marina Sidoarjo. Jadi dia masuk ya, guys. Hmm.
Lalu selanjutnya, oh iya untuk hapus ya. Nah, untuk oh ya ini sebelumnya ini kita bisa lihat sebelumnya kita bisa lihat ini from lihat. Nah, lihat ini untuk melihat uh, file yang dilihat apa yang dikirim sama pendaftarnya. Jadi yang pertama itu ada lihat ini. Nah, ini tuh PDF-nya kan. Nah, ini untuk lihat-lihat ini untuk JPG-nya pasti. Nah, untuk JPG-nya seperti ini. Itu caranya gimana? Nah, itu nanti saya jelaskan juga. Lalu untuk selanjutnya bakal coba menghapus. Kita coba hapus. Ini kan sebelumnya Marina ini. Kita coba hapus. Nah, ini ada validasi seperti ini. Nah, ini juga kita bisa batal. Lalu kita coba yakin ingin menghapus data ini. Data yang dihapus tidak akan bisa dikembalikan. Jadi kita ketik ya hapus. Nah, nanti ada validasi di sini juga. Data mendaftarkan terkait telah dihapus dari database. Seperti itu. Lalu untuk ini juga bisa kita hapus. Iya, untuk melihatnya. Nah, ini kan masih ada marina kita refresh saja. Nah, jadi otomatis kehapus. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya itu kita, nah ini untuk tambah daftar juga bisa kita masuk tambah daftar seperti ini. Gitu. Baik, selanjutnya saya mau jelasin kode-kodenya ini. Nah, nah jadi di sini itu ada apa aja? Yang pertama itu ada upload. Nah, upload ini untuk mengupload yaitu tadi kayak ijazah, isian dari ijazah itu karena ini natif ya, jadi masih pakai ginian. Jadi ini kayak otomatis gitu. Tuh, masih otomatis gitu isiannya. Nah, ini juga masih kayak apa ya? Istilahnya kayak kayak manual gitu ya. Karena kan natif gitu. Oke, yang pertama itu ada bentar-bentar. Ini dulu kali ya. From mahasiswa TML. Nah, oke. Saya jelaskan. Ini untuk doc. Doc ini kan masuk ya. Masuk karena HTML. Jadi ini doc HTML, terus HTML length ID, head, terus meta, terus udah VLA. Nah, title. Jadi title ini digunakan untuk ini. Nah, ini formulir pendaftaran mahasiswa. Ini titelnya. Lalu selanjutnya itu untuk link style sheet. Nah, ini untuk uh, digunakan untuk ke sweet alert-nya. Jadi sweet alert-nya itu kan harus pakai ini dulu, baru bisa muncul nanti sweet alert-nya. Nah, itu. Ini kayak download. Ini kayak downloadannya gitu. Oke, selanjutnya itu untuk body. Body ini untuk jadi body ini untuk ininya luarnya ini body ini. Terus saya kasih warna seperti ini warnanya bisa sesuai dengan selera. Terus kita padding juga padding 40px. Terus ini untuk fontnya, jadi fontnya ini terserah sih fontnya, bisa apa aja kalian bisa pakai. Lalu untuk from H2, H2, ini H2 ini ininya, nah ini H2 ya, itu otomatis kan di center. Nah, ini di center ini. Tengah-tengah. Gitu. Kalau mau melihat juga bisa lewat F12. Nah, ini juga bisa lewat sini. Jadi jika kalian bingung atau apa, bisa lewat sini. Nah, ini untuk formnya.
Terus ini untuk ini untuk bodinya. Terus ini untuk H2-nya. Ini H2-nya, maaf, sorry. H2-nya itu yang ini. Jadi ini untuk kayak senternya gitu. Jadi dia di tengah-tengah gitu. Terus di stack shadow. Stack shadow ini harusnya. Ya ini harusnya. Nah ini untuk form gitu. Terus warna latarnya kan kayak coklat gelap gitu ya. Lalu selanjutnya, oh ya form. Nah, nah untuk form. Jadi terus ada background kan, backgroundnya kan warna putih, terus kita padding, terus di border radius. Jadi border radius itu ini kayak ininya, bordernya itu kita radius menggunakan 30 px, terus di max width. Jadi ini untuk membuat lebar maksimal form. Ya, eh, oh iya, dibuat lebar maksimal form untuk max width-nya. Lalu untuk border radius itu sebenarnya gunanya untuk ini loh, kayak lengkungannya gitu, untuk border radius. Nah gitu. Terus box shadow jadi untuk bayangan kayak tampil seperti 3D gitu. Ini ada label. Lalu selanjutnya ada input select. Input select ini width-nya itu kan pakai 100%. Jadi ini lebarnya kayak lebarnya penuh gitu. Lalu ada border radius juga. Ini sudutnya melengkung pakai ini juga. Border radius. Ini untuk text area. Jadi yang ininya. Nah ini. Kalau tidak percaya kita coba lihat untuk bordernya. Ini input select. Benar. Lalu untuk button itu untuk ini buttonnya. Nah ini warnanya kan ini, jadi kita ini taruhnya di margin top. Buttonnya kan dengan tombolnya itu kayak warna keren gitu. Terus cursor pointer. Jadi cursor pointer ini untuk berubah warna. Jadi kayak hover gitu. Nah kayak seperti ini. Jadi kita gini kan. Nah nanti bakal berubah. Nah seperti ini. Oke. Sebentar. Nah, button hover. Jadi button hover itu ini warna ininya. Ini digunakan untuk hover gitu. Lalu, nah ini untuk isi-isiannya. Jadi yang pertama itu ada formulir pendaftaran mahasiswa ini. Oh, ini. Nah, ini formulir. Ini tuh yang di sini. Nah, ini form. Kalau ini form pendaftaran mahasiswa. Lalu untuk yang kedua itu ada ini simpan mahasiswa. Jadi ini untuk memanggil simpan mahasiswanya itu untuk dia kan maksudnya ditampil ya. Nah ini dia maksudnya nanti di sini. Nah ini nanti kita coba. Nah ini banyak. Jadi kita coba nanti. Nah ini untuk isiannya itu ada no pendaftaran. Nah untuk no pendaftaran ini saya gunakan untuk eh, apa namanya digunakan untuk
pakai NISN kayak menulis SN ya, bah NISN kayak gitu. Lalu, nah ini ada nama lengkap, kita pilih label, terus ini apa namanya variabelnya, ini nama lengkap, terus ada tempat lahir, terus tanggal lahir. Nah ini sama semua sih sebenarnya, cuma diganti namanya aja seperti ini. Kayak apa ininya, labelnya ini. Terus jenis kelamin, nah ini untuk option ini untuk memilih yang seperti tadi, guys. Seperti ini, option. Jenis kelamin, nah ini seperti ini, kayak pilih jenis kelamin, seperti itu. Terus yang kedua itu pakai label, itu untuk agama itu ya juga pakai option juga, kayak pilih agama terus Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, seperti itu. Terus ada kewarganegaraan, ini sama semua. Oh iya, ini untuk ini tuh kayak yang di tengah-tengahnya gitu, kayak ini contohnya kayak gimana gitu. Ini ya, kayak seperti ini. Masukkan nomor Indonesia Anda, terus contoh, nah ini contoh Indonesia gitu. Placeholder itu digunakan untuk itu. Terus label ini input, karena input memasukkan, jadi ya sama seperti semuanya. Ini juga email sama, alamat lengkap juga sama, asal sekolah juga sama, jurusan sekolah, tahun lulus, program studi, pilihan, terus jalur pendaftaran, nama orang tua, pekerjaan orang tua, terus tanggal daftar juga, read only. Nah ini tanggal ini saya buat, kenapa dia eh, cuma bisa gini, nggak bisa dipencet-pencet atau nggak bisa diubah, karena saya buat untuk read only gitu tanggal dasarnya, karena kan pasti otomatis gitu ya, jadi saya buatnya kayak read only aja gitu. Ngapain juga untuk diubah-ubah gitu. Terus ini untuk upload ijazah, ini upload. Nah ini untuk small ini untuk yang di bawahnya itu. Nah ini pakai tulisan kayak gini kita pakai small aja gitu. Ini juga sama, terus ini submit, ini tombol buttonnya simpan data. Ah ini. Jadi ini tuh digunakan untuk tanggal daftar. Tanggal daftar. Ah, nah, ini untuk tanggal daftar. Nah, ini untuk yang tadi supaya tidak bisa digunakan, apa tidak bisa dipencet-pencet. Nah, itu tuh yang di sini gitu. Ini pakai script karena kan dia JS. Terus ini validasinya, validasi if terus ini saya masukkan sini. Nah, ini untuk validasinya semua ini. Jadi saya masukkan kayak no pendaftar itu harus, kalau misalkan kosong harus ada validasinya dulu untuk pakai diisi dulu. Nah, terus yang ini, kalau ini tuh yang sweet alertnya tadi, kode-kode sweet alert, kode-kode sweet alert, kayak gitu. Terus ini juga pakai sweet alert juga, tapi saya sedikit rubah-rubah dikit. Nah, ini untuk nomor HP, misalkan nomor HP tidak valid gitu. Nanti muncul gini, terus email error, email tidak valid, seperti itu. Nah, ini juga ada validasi tanggal lahir, karena sebelumnya tidak bisa, jadi saya tambahkan aja. Jadi tanggal lahir tidak valid, kayak ya itu tadi yang masih balita, terus terus belum apa terlalu tua banget untuk jadi mahasiswa itu itu. Nah ini validasi jasa, terus validasi jasa kayak validasinya wajib diisi gitu. Terus application ini, jadi ini itu kayak max-nya, kan max-nya itu kan 2 MB ya. Jadi saya pakai ini untuk nanti validasinya juga, biar apa namanya, ada validasinya kepada kayak max-nya gitu. Jadi saya buat kayak gini.
Lalu untuk ini, nah ini tidak valid kayak pakai apa, pakai Word misalkan, nah, nanti ada validasi kayak gini, gitu. Terus ini maksimal, nah ini validasi untuk kayak maksimalnya 2 MB gitu. Jadi bakal muncul seperti ini. Lalu yang ini validasi file file kartu keluarga itu sama juga kayak yang validasi yang ijazah ini sama. Terus konfirmasi apakah nanti ini untuk validasi kayak apakah udah mau konfirmasi udah mau mengirim gitu. Pastikan semua data sudah benar sebelum disimpan. Terus apakah Anda yakin ingin menyebar pendaftaran ini? Nah, itu validasinya pakai yang ini gitu. Pakai script ini pakai JS gitu. Oke. Oh, lalu ini untuk edit. Nah, untuk edit ini jadi misalkan nih, ini kan kalau PHP ya, PHP itu harus pakai ini dulu untuk koneksi ke database-nya. Seperti itu. Misalkan ini terkenal kan database-nya kan DB pendaftaran mahasiswa. Nah, ini DB pendaftaran mahasiswa. Itu isinya apa aja? Nanti isinya server, user, password, database. Sebenarnya bisa satu satu koneksi gitu lah. Misalnya kalau satu file ini dibuat satu koneksi juga bisa. Cuman saya buat seperti ini untuk belajar. Jadi, nah ini ambil data berdasarkan ID terlebih dahulu. Nah ini pakai SQL atau escape string koneksi. Nah koneksi itu nyambungkannya ke sini gitu. Ini kan karena ini pakai koneksi ya. Nah ini pakai koneksi. Kadang itu ada yang pakai count doang, CONN itu. Terus pakai koneksi seperti aku pakai koneksi seperti ini. Nah ini ambil data berdasarkan ID terlebih dahulu, terus proses update data. Nah ini untuk edit-edit datanya. Jadi misalkan mau ngedit, misalkan dari ID-nya mau diganti itu bisa nanti masuk ke database-nya itu. Nah ini pakai yang ini kita pakai if server request method post. Nah ID. Nah ini pertama pakai ID dulu ini. Jadi ini ID ini kan berdasarkan yang tadi jika update datanya gitu. ID nama orang tua, terus ini nanti bisa masuk gitu seperti apa, terus proses upload file baru jika ada. Nah, ini gunakan file lama sebagai default gitu. Terus kartu keluarga ini. Jadi ini ya ini sebenarnya gabung ini sama aja seperti ini. Nah, sama aja ya. Sebenarnya sama aja. Ini kalau dipakai ini juga bisa. Lalu, nah ini untuk upload ijazah kartu keluarga gitu. Ini jadi ini untuk edit. Editnya itu yang ini menampilkan gitu editannya gitu. Jadi kalau mau ngedit PDF-nya, ngedit filenya itu bisa yang sini. Jadi upload lagi lah istilahnya. Terus upload kartu keluarga juga. Nah ini untuk update-nya, karena update-nya pakai pendaftaran mahasiswa saat. Jadi ini istilahnya kalau di database itu kan kita kalau mengubah kayak isiannya apa mengubah iya mengubah tabelnya itu kita pakai update. Nah update-nya itu update pendaftaran mahasiswa sebagai offset untuk pendaftaran pertama terus nama lengkap itu. Nah ini data pendaftaran berhasil diperbarui jika berhasil terus terus jika ada kesalahan itu maka terjadi kesalahan saat memperbarui data. Jadi ini juga pakai Sweet Alert juga sepertinya seperti itu. Nah ini untuk isian HTML-nya.
Nah, kita coba lihat karena itu tuh edit mahasiswa ya, ya. eh maaf, kita tak tampil aja karena ini dilihat berdasarkan ID, harus ada ID-nya. Jadi ID-nya kan ya ini sebenarnya belum masuk ID, ID-nya kan belum kedetek, belum kelihat, harusnya masuk dulu ke ID. Apa namanya? Belum tampil mahasiswa from eh from tampil mahasiswa PHP. Nah, maksudnya ID itu yang ini. Jadi ini tergantung ID-nya itu. Jadi kita masuk, harus masuk dulu. Ini kan tergantung ID-nya juga. Nah, ini untuk isiannya, ini bodinya kita pakai ini, terus H2 itu yang ini, form, form itu ya, ya saya pakainya sama sih, sama kayak sebelumnya, button juga sama. Nah, ini juga, nah ini itu edit. Nah, nah ini untuk form editnya itu kan karena HTML specialist charge, kita pakainya HTML specialist charge. Lalu untuk pendaftaran juga sama, ini untuk menyambungkan karena kan pakai PHP, jadi kita nyambungin aja langsung pakai HTML special charge. Nah itu misalkan kayak no pendaftaran itu disesuaikan aja sih, karena kan ini untuk mengedit, jadi agar bisa nyambung ke database-nya itu pakai yang ini, kode ini untuk memanggilnya. Terus ini juga sama, data sama semuanya, keluarga negara HTML special charge sama semua. Ini juga sama, data ini, data kan yang tadi atas itu. Nah ini, nah ini. Itu pendaftaran, form pendaftaran mahasiswa. Jadi ini ininya, TP-nya, tabelnya. Oke, lalu nama orang tua juga sama, semuanya sama. Em, ini from edit. Nah ini, jadi ini untuk yang ubahnya itu, ini yang ini untuk, bukan. Maksudnya ini kayak validasinya lah istilahnya. Nah ini, misalkan kosong ya, misalkan. Kita coba. Ini kan di tempat edit. Nah, ini validasi untuk yang kosong. Nah, nama orang tua harus diisi. Nah, ini kan soalnya kosong. Jadi harus diisi dulu. Kenalin. Nah, kita coba. Yasin Fadli. Oke. Nah, coba. Nah, ini untuk validasinya lah istilahnya. Lalu ini untuk, ini sweet alert-nya. Jadi kalian bisa lihat, ini untuk sweet alert-nya. File kosong harus diisi. Nomor HP tidak valid. Nah, ini berhasil diperbarui. Berhasil diperbarui kayak gitu. Lalu selanjutnya nih form tampil. Form tampil itu yang ini. Nah, ini form tampil. Nah, form tampil ini sama juga seperti ini. Sama kok. Sama seperti yang sebelumnya. Ini juga filing. Filing itu yang ini. Ini filing. Filing over. Nah, over itu yang nah itunya. Kelihatan kan? Nah, ininya. Nah, itu filing. Apa overnya? Add ini atau yang ini. Tambah daftar. Nah, ini di over juga.
Nah, ini untuk menambahkan, nah ini untuk menampilkan, kalau yang ini untuk menampilkan, ini juga untuk nampilin apa agar dia tuh bisa masuk ke database-nya. Itu kartu keluarga ini juga sama ini untuk ini melihat ininya. Nah, ini. Nah, untuk melihat ininya. Seperti itu. Nah, ini untuk hapus. Ini untuk eh, validasi untuk hapus. Untuk hapusnya mana ya? Nah, ini hapus. Ini untuk hapus. Jadi nanti dia hapus keseluruhan ya. Hapus apa isian atau isian tabelnya itu keseluruhan. Ini pakai button hapus. Oke, nah ini untuk hapusnya. Hapusnya itu yang ini. Eh, untuk yang ini tuh hapusnya kan. Ini tuh hapusnya data yang dihapus tidak bisa dikembalikan. Nah, itu tuh yang ininya. Misalkan nih. Nah, itu yang ininya. Tuh. Nah, itu yang ini. So, maaf. Ini yang ini. Nah, ini yang ini. Maaf, maaf. Itu yang itu. Untuk ini. Nah, itu untuk window location ref. Nah, ini hapus mahasiswa. Ini untuk manggil. Nah, ini tuh manggilnya di mana? Itu manggilnya itu yang ini. Nah, ini. Nah, ini ambil data file sebelum dihapus. Jadi ini untuk ambil data dulu baru dihapus. Terus hapus flash ijazah jika ada. Ini sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah. Tapi sama aja karena kan itu kan hapusnya satu ya, satu satu deret gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Lalu yang ini, nah ini data berhasil dihapus. Itu yang tadi, yang ininya validasi yang ini. Nah, validasi yang ini itu. Terus ini gagal, misalkan kayak gagal menghapus, dia bakal ada tulisan kayak gini, gagal menghapus, gitu. Nah, untuk simpan ini, simpan sendiri ini, bentar. Nah, jadi untuk simpan ini, eh, buat ini sih, buat HTML-nya itu, yang ini. Jadi itu dia menyimpan. Nah, menyimpannya itu nanti di database-nya. Seperti itu. Nah, ini dipanggil semua pakai request method ini. Nah, ini juga terus upload ijazah nanti itu bakal tersimpan. Nah, ini tersimpannya di mana? Nanti tersimpannya itu bakal di database-nya itu biar nyimpen seperti itu. Nah, kayak format file tidak ada, tidak valid. Nah, ini tuh misalkan kalau nggak ada ini, nggak pakai ini, dia itu bakal apa namanya nggak ada filenya. Soalnya ini kan masih natif, jadi belum bisa untuk kayak gitu, kayak langsung otomatis kesimpan ya. Tapi biasanya kalau gitu kesimpan sih, ada kayak foldernya gitu. Nanti foldernya tuh setahu saya otomatis ke isi ya, isi dengan file-file yang dikirim gitu. Nah, itu simpan. Simpan itu yang ini. Jadi simpan itu yang menyimpan menyimpan file-file ini. Nah, ini otomatis nanti ke misalkan saya membuat ya. Nah, nanti pas kita masuk ke apa form mahasiswa atau mau pendaftaran ya istilahnya. Istilahnya mau pendaftaran, dia bakal eh, menyimpan menyimpan uploadan ini, ijazah sama kartu keluarga ini. Karena kan dia mengupload eh, apa namanya ijazah sama kartu keluarga ya. Jadi dia nanti otomatis akan ada nah ini uploadan ini, form uploadan atau folder lah istilahnya, folder uploadan.
seperti itu. Nah, ini upload kartu keluarga. Nah, ini maksudnya ya. Nah, ini format keluarga ini harus PDF. Nah, ini nanti bakal masuk istilahnya. Pendaftaran, nah ini untuk validasi kayak misalkan kayak terjadi kesalahan saat menyimpan, terus data berhasil disimpan. Nah ini untuk yang misalkan nih, yang kita masuk tadi, kita masuk pakai form pendaftaran, kita daftar. Nah ini nanti munculnya yang ini, apa namanya, suite alertnya. Kita maksudnya yang ini, data pendaftaran berhasil disimpan. Seperti itu. Oke, selanjutnya tampil. Nah, tampil ini untuk ya menampilkan sih. Ini tampil ini untuk menampilkan yang ini. Sepertinya sama saja. Seharusnya sama saja. Ya, ini bisa digabung lah istilahnya. Tampilkan data di output, ambil data pendaftar. Nah, ini diambil yang ininya. Kan lewat sini dulu. Nah, ini diambil semuanya ini bakal diambil. Terus update ini dibuat. Nah, ini update itu yang dibuat itu tadi edit ya. Ini update ini bakal masuknya itu ke database ini, dan di database-nya bakal berubah atau terupdate lah istilahnya ya. Nah, query update data itu update ini, nah ini update pendaftar. Terus istilahnya ini udah kayak edit, cuma sama saja. Nah, ini tutup koneksi ini. Tutup koneksi ya, tutup koneksi sih. Nah, ini koneksinya saya pakai satu-satu karena biar enggak. Nah, sebenarnya bingung sih biasanya ya. Cuma saya buat gini untuk belajar aja. Saya buat satu-satu. Sebenarnya juga bisa, misalkan kayak koneksi gitu, koneksi P titik PHP gitu juga bisa. Seperti itu. Oh ya, kita coba sekali lagi untuk runningnya ya. Kita coba runningnya. Nah, kita masukkan nama lagi Putra, tanggal lahir 25 2025 ya. Bisa terus Indonesia, begini, email, lengkap, bisa 7 informasi SMBP, suami perawat ini kan nggak bisa, jadi kita masuk ini foto ini kita pakai ini aja. Nah, kita pakai ini aja, ini pasti nanti bakal banyak. Nah, ini tanggal lahir kita validkan, masih validan. Gitu, 2000, kita coba 1888. Itu 888. Nah, terlalu tua untuk jadi mahasiswa S1. Kita coba 2004 aja. Mendata. Masih pengiriman, apakah Anda yakin ini untuk validasinya? Ya, simpan. Nah, ini berhasil. Nah, ini bakal termasuk sini. Coba kita berhasil masuk. Nah, berhasil masuk. Kita coba edit. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu. Nah, ini untuk lihatnya. Ini juga untuk lihatnya seperti ini. Tuh, lihat-lihat ya, lihat file. Terus, oh kita coba edit. Kita coba edit, kita ganti nama Narendra Putra menjadi Salim atau itu. Kita ganti juga segini. Sebelumnya kita coba gini aja. Nah, apakah ada? Nah, ini ada validasi karena kan ada yang kosong. Sumarni, buka ini. Nah, ini Salim Anton. Kita coba ya simpan. Nah, berhasil diperbarui. Nah, seperti itu. Kita coba hapus lagi. Nah, ini ada validasi ya. Kita coba ya hapus. Nah, berhasil. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin ada yang error dikit,
Mohon maaf karena itu mungkin kesalahan saya dan juga ini mungkin tadi ada yang error ya. Jadi saya mungkin agak bingung tadi. Mohon maaf kalau saya agak batuk-batuk ataupun mau gimana lagi. Karena saya sakit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.